Hai guys, selamat datang di channel aku. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang Excel. Kali ini aku akan bahas tentang rumus if. If itu digunakan untuk uji logika tertentu pada Excel. Nah, langsung aja ya. Contohnya kita udah punya tabel siswa nih. Kita udah punya tabel siswa dengan ada nama, ada jenis kelamin, kemudian keterangan. Nah, di sini ada keterangan. Di keterangan sini ditentukan jika jenis kelamin L maka laki-laki, jika P maka perempuan. Oke, gimana caranya kita mengisi keterangan ini, tapi nggak harus kita ketik satu-satu. Nah, caranya sama dengan if, kemudian buka kurung. Dari apa? Apa yang mau kita cari adalah jenis kelamin. Jika kolom jenis kelamin C4 sama dengan tanda petik apa? Jika jenis kelamin L maka laki-laki, berarti L tutup petik titik koma. Nah, untuk penggunaan titik koma itu tergantung dari perangkat kalian ya guys. Ada juga yang biasanya menggunakan tanda koma. Sudah seperti itu, kemudian tanda petik lagi, ketikan laki-laki. Tanda petik, kemudian tutup tanda titik koma, kemudian langsung ketentuan selanjutnya. Jika P maka perempuan. Nah, karena di sini kita bahas tentang if tunggal, jadi if tunggal itu untuk menentukan kondisi, tetapi menggunakan if-nya hanya satu, jadi bisa dilangsungin aja. Yaitu langsung aja kita ketik perempuan. Tanda petik, kemudian tutup kurung. Langsung enter. Nah, secara otomatis kolom keterangan ini akan terisi laki-laki karena kode jenis kelamin adalah L. Oke, langsung aja kita drag. Otomatis jika P maka perempuan, jika L maka laki-laki. Nah, bagaimana dengan tabel yang ada di sebelahnya ini teman-teman nih? Ya, seperti ini. Ada nama siswa, kemudian ada nilai. Ada nilai ya. Di sini ada keterangan yang belum terisi. Nah, di bawah ada keterangannya. Jika nilai lebih dari 75, maka lulus. Nah, seperti apa formulanya? Kita coba aja teman-teman ya. Sama dengan if, buka kurung. Kita lihat, jika nilai lebih dari 75, berarti kan kita ambil dari tabel nilai ya. Jika nilai sama dengan lebih dari itu tandanya yang ujungnya ke depan ya teman-teman ya, tanda lancipnya ujungnya ke depan. Lebih dari 75 maka titik koma dulu ya, titik koma itu artinya maka tanda petik lulus. Nah, di sini kalau misalkan kita mau nulis huruf, misalkan ya huruf gitu teman-teman, antara itunya tuh kita kasih tanda petik seperti ini nih teman-teman, kita kasih tanda petik. Nah, kemudian ada lagi nggak kondisinya selain dari keterangan ini? Berarti kan dari keterangan ini, jika nilai lebih dari 75 maka lulus. Berarti jika dia tidak sampai 75, maka dia tidak lulus. Bisa langsung aja, selain itu tidak lulus. Kita itu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Langsung drag ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nilainya 80. Oh, dia lebih besar dari 75, berarti lulus. Di sini nilainya 72. Ternyata 72 lebih kecil daripada 75, berarti dia tidak lulus. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke if majemuk. Apa sih if majemuk itu? Kalau tadi if tunggal itu
formula yang menggunakan if-nya hanya satu. Nah, kalau if majemuk itu menggunakan if-nya lebih dari satu. Contoh, kita udah punya tabel pembelian nih. Di sini ada nama, ada barang, ada keterangan. Nah, di sini ada ketentuan. Jika SW, maka sweater. Jika JK, maka jaket. Jika CL, maka celana. Jika KS, maka kaos. Nah, kita diminta mengisi tabel keterangan dengan ketentuan seperti ini. Itu menggunakan if majemuk. Langsung aja sama dengan if, buka kurung. Dari mana? Dari tabel barang. Barang atau kode ini ya. Kemudian sama dengan tanda petik, jika tabel barang sama dengan SW, maka namanya titik koma ya teman-teman, jangan lupa titik koma, maka tanda petik lagi, maka sweater. Nah, setelah seperti ini tutup petik. Karena dia if majemuk, kemudian kita ketikkan if lagi. Jika kita ulangi lagi kondisinya. Barangnya S. Jika barangnya, kemudian apa di bawahnya? JK. Dari kodenya ya. Jika barangnya sama dengan JK, maka apa? Jaket. Tutup petik. Kemudian titik koma lagi. Kita ulangi lagi if-nya sampai ketentuan yang di sini, kondisinya ini habis. Sama dengan if, buka kurung. Nah, tetap dari sini ya kodenya teman-teman ya. Nah, kemudian sama dengan tanda petik. Apa yang belum adalah CL. CL, tanda petik, titik koma, apa? CL adalah celana. Nah, kemudian titik koma. Kalau kondisinya sudah habis nih, tinggal yang terakhir. Seperti ini kan nih kita udah menggunakan 3 if ya teman-teman ya. Kita udah punya 3 if. Nah, kalau tinggal yang terakhir ini kita nggak usah ngetik if lagi. Bisa sebenarnya kita ketikkan if, cuman supaya lebih cepat kita bisa langsungkan aja. Tanda petik langsung kaos. Ini artinya selain dari CL, JK, dan SW adalah kaos. Nah, kita tutup kurung. Nah, tutup kurungnya ini teman-teman ya, sesuai kita menggunakan if-nya berapa. 1, 2, 3. Jadi kita menggunakan tutup kurung 3. Atau mudahnya gini teman-teman. Sampai tutup kurungnya ini yang terakhir ini warnanya hitam. Seperti itu. Udah seperti ini, tinggal kita enter. Nah, jika kode barangnya SW, maka keterangannya sweater. Kita drag aja langsung ke bawah. Kita buat rata tengah ya. Nah, jika JK, maka jaket. JK, jaket. Ini kaos, gitu ya. Sorry, bukan SL, tapi CL. Celana. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Sekarang kita ke tabel selanjutnya. Di sini ada tabel data siswa SMP PGRI Bandar Surabaya. Nah, di dalam tabel ini terdiri dari if tunggal dan if majemuk. Jadi kita di sini diminta untuk mengisi tabel jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan keterangan. Nah, di bawah sini udah ada ketentuannya nih teman-teman nih. Udah ada ketentuan keterangan untuk kita ngisi dari tabel-tabel yang kosong ini. Gimana caranya? Oke, langsung aja ya. Nah, ini kan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ketentuannya. Jika P maka pria, jika W maka wanita. Jadi rumusnya sama dengan if, buka kurung, dari mana? Dari tabel jenis kelamin. Jika P jenis kelamin sama dengan P, tanda petik dulu ya teman, sama dengan P, maka dia laki-laki. Oh sorry, tanda titik koma ya teman-teman ya. Maka laki-laki. Maka pria, sorry.
maka pria. Kemudian titik koma. Nah, karena di sini cuma ada 2 kondisi, jadi ini termasuk dalam if tunggal. Kita bisa langsung aja ketik kondisi selanjutnya sama dengan wanita. Tutup kurung, enter. Oke. Jenis kelaminnya P, maka jenis kelaminnya pria. Nah, seperti itu. Kita buat rata tengah dulu. Kemudian kita ke tabel pekerjaan orang tua. Nah, di sini nih keterangannya pekerjaan orang tua. Ada banyak ya teman-teman ya, ada 4 keterangan nih. Berarti kita pakai yang if lebih dari 1. Sama dengan if buka kurung dari mana? Dari kode. Karena di sini pekerjaan orang tua kode ya, teman-teman ya. Sama dengan tanda petik jika kodenya PN, maka keterangannya adalah pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah, udah ya teman-teman kondisi 1, kita tutup tanda petik. Karena kondisinya banyak, kita pakai if lagi. If lagi, kita ambil kode lagi. Sama dengan apa kodenya teman-teman? WR, maka wira swasta. Wira swasta. Tutup petik dan tutup titik koma. Kemudian masih ada kondisi lagi nih. Kita pakai if lagi, buka kurung. Kita ambil kode lagi, karena kita masih tetap dari kode teman-teman ya. Sama dengan, apa yang belum teman-teman, kodenya adalah PS. Maka, namanya pegawai swasta. Pegawai swasta. Pegawai swasta. Tutup petik. Nah, kalau sudah kondisi yang terakhir, kita boleh nggak usah ngetik if lagi, jadi langsung aja. Selain itu, buruh. Nah, tutup kurung. 1, 2, itu kan tanda tutup kurungnya masih berwarna ya teman-teman ya. Nah, ketika yang ketiga, dia udah berubah jadi warna hitam, karena kita menggunakan if-nya 3. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini, dari kondisi ini, kalau kita baca, jika kode PN, maka pegawai negeri. Jika kode WR, maka wira swasta. Jika kode PS, maka pegawai swasta. Selain kode ini adalah buruh. Seperti itu teman-teman ya, paham ya? Nah, selanjutnya kita tekan enter. Nah, kita drag dulu ke bawah. Oke, penjelasannya. Jika kodenya PN, maka pekerjaan orang tuanya pegawai negeri. Jika WR, maka wira swasta. Sesuai ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sekarang kita mengisi keterangan. Sama caranya sama dengan if buka kurung dari nilai ya, dari nilai titik koma. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 60, maka lulus. Oh, ini bukan titik 2 ya, ini titik koma. Maka lulus. Selain itu tidak atau gagal ya, gagal. Tutup kurung, enter. Nah, jadi kalau dia nilainya 60, dia bakalan tetap lulus gitu, karena minimalnya 60. Oke, cukup sekian ya teman-teman, semoga membantu. Terima kasih.